Pernah nggak sih kamu ngerasa waktu 24 jam sehari itu nggak cukup? Pagi-pagi udah semangat, bikin daftar tugas panjang banget, pas malam datang, lihat lagi daftarnya. Kok yang kecentang cuma satu dua doang? Sisanya numpuk buat besok. Akhirnya jadi stres, cemas, dan ngerasa gagal. Kalau kamu sering ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada solusinya. Hari ini, aku mau bagi-bagi cara mengatur waktu tanpa stres, yang beneran bisa kamu praktekin langsung. Ini bukan cuma teori doang, tapi tips-tips simple yang bakal mengubah cara kamu melihat waktu. Jadi, siap-siap ucapin selamat tinggal pada rasa kewalahan dan halo pada hari-hari yang lebih produktif dan tenang. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita harus buang jauh-jauh mitos tentang produktivitas. Banyak yang mikir, jadi produktif itu artinya harus sibuk terus-terusan, kerja nonstop dari pagi sampai malam. Salah besar. Justru itu resep paling ampuh buat burnout. Produktivitas yang sehat itu tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini tentang menyelesaikan hal-hal yang paling penting dengan energi yang optimal, bukan sekadar mengisi setiap detik dengan kesibukan. Jadi langkah pertama yang paling krusial adalah kenali prioritasmu. Coba deh, sebelum tidur atau pas pagi-pagi, ambil kertas atau buka aplikasi catatan di HP kamu. Tulis semua hal yang perlu kamu kerjakan. Jangan disaring dulu, keluarin aja semua yang ada di kepala. Udah, oke, sekarang lihat daftar itu. Di samping setiap tugas, coba kasih label. Pakai metode yang simple aja, misalnya Eisenhower Matrix. Bagi tugasmu jadi 4 kategori. Satu, penting dan mendesak. Ini harus dikerjakan sekarang juga. Dua, penting tapi tidak mendesak. Ini yang harus kamu jadwalkan dan jadi fokus utamamu untuk kemajuan jangka panjang. Tiga, mendesak tapi tidak penting. Kalau bisa, delegasikan atau cari cara tercepat buat nyelesainnya. Terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, yang ini coba deh berani buat bilang enggak atau hapus aja dari daftar. Dengan cara ini, kamu nggak lagi ngelihat daftar tugas sebagai monster yang menakutkan, tapi sebagai peta yang jelas. Kamu tahu mana jalan utama yang harus dilewati, mana jalan tikus, dan mana jalan buntu yang harus dihindari. Ini bakal ngurangin stres secara drastis, karena kamu punya kendali. Oke, setelah tahu prioritas, sekarang gimana cara ngerjainnya tanpa merasa kewalahan? Jawabannya adalah teknik time blocking atau blok waktu. Daripada cuma punya daftar tugas, kamu alokasikan blok waktu spesifik di kalender kamu untuk setiap tugas. Misalnya jam 9 sampai jam 10 pagi, fokus kerjain laporan. Jam 10 sampai setengah 11, balas email penting. Kenapa ini efektif? Karena ini ngasih batasan yang jelas. Saat kamu ada di blok waktu buat ngerjain laporan, otak kamu jadi lebih fokus karena tahu tugasnya cuma satu itu. Kamu nggak akan tergoda buat ngecek media sosial atau balas chat yang nggak penting. Karena itu di luar jadwal. Anggap aja setiap blok waktu itu kayak janji temu dengan dirimu sendiri. Kamu kan nggak bakal batalin janji temu penting kan? Lakukan hal yang sama untuk tugas-tugasmu. Tapi ada triknya nih, biar time blocking nggak kaku dan malah bikin stres. Pertama harus realistis. Jangan jadwalin 8 jam kerja nonstop. Itu nggak manusiawi. Sisipkan waktu istirahat di antara blok-blok. Disinilah teknik Pomodoro masuk. Kamu mungkin udah pernah dengar. Teknik Pomodoro itu simple. Kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 putaran Pomodoro, ambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Kenapa 25 menit? Karena ini waktu yang cukup singkat untuk menjaga fokus tetap tinggi. Tapi juga cukup lama untuk membuat kemajuan berarti pada sebuah tugas. Selama 25 menit itu, benar-benar fokus. Matiin notifikasi HP, tutup tab yang nggak perlu di browser, kasih tahu orang di sekitarmu kalau kamu lagi nggak mau diganggu. Lalu, pas waktu istirahat 5 menit, benar-benar istirahat. Jangan buka email atau kerjaan lain. Peregangan, ambil minum, lihat pemandangan di luar jendela. Ini penting buat end reset otak kamu biar siap buat sesi fokus berikutnya. Kamu bakal kaget betapa banyaknya yang bisa kamu selesaikan dengan cara ini. Sekarang, kita bahas soal musuh terbesar produktivitas, distraksi, terutama distraksi digital. Notifikasi itu kayak penjahat yang nyuri fokus kita sedikit demi sedikit. Solusinya, ciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan. Coba deh, selama blok waktu kerjamu, aktifkan mode Do Not Disturb di semua perangkatmu. Kalau perlu, pakai aplikasi yang bisa memblokir situs-situs tertentu untuk sementara waktu. Mungkin awalnya terasa aneh, kayak ada yang hilang, tapi percayalah, setelah beberapa hari, kamu akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Kamu nggak lagi reaktif terhadap setiap getaran atau bunyi notifikasi, tapi proaktif dalam menentukan kapan kamu mau berinteraksi dengan dunia digital. Jadwalkan waktu spesifik untuk cek email dan media sosial. Misalnya, cukup 15 menit di pagi hari, 15 menit setelah makan siang, dan 15 menit sebelum selesai kerja. Di luar waktu itu, lupakan. Dengan begini, kamu yang mengontrol teknologi, bukan sebaliknya. Hal penting lainnya yang sering dilupakan dalam manajemen waktu adalah istirahat. Ingat ya, istirahat itu bukan tanda kemalasan,
tapi bagian dari strategi produktivitas. Otak dan tubuh kita butuh waktu untuk pulih. Kalau kamu terus-terusan memaksakan diri, kualitas kerjamu justru akan menurun, dan kamu lebih gampang bikin kesalahan. Pastikan kamu punya waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Jangan korbankan waktu tidur demi kerjaan. Selain itu, pastikan kamu punya hobi atau aktivitas di luar pekerjaan yang bisa bikin kamu rileks dan senang. Jalan-jalan di taman, baca buku, nonton film, main musik, apapun itu. Aktivitas ini bukan buang-buang waktu, tapi investasi untuk kesehatan mental dan energimu. Dan satu lagi, jangan takut untuk bilang tidak. Kita seringkali merasa nggak enakan kalau nolak permintaan bantuan atau ajakan dari orang lain. Padahal jadwal kita sendiri udah penuh sesak. Belajar bilang tidak dengan sopan itu skill manajemen waktu yang sangat penting. Kamu bisa bilang, wah, aku pengen banget bantu, tapi minggu ini jadwalku lagi padat banget. Mungkin minggu depan, atau makasih udah ngajak, tapi aku lagi butuh waktu buat istirahat malam ini. Ingat, melindungi waktumu berarti melindungi energimu. Terakhir, dan ini yang paling penting, bersikap baik pada diri sendiri. Akan ada hari-hari di mana rencanamu berantakan. Akan ada hari di mana kamu nggak seproduktif yang kamu harapkan. Dan itu nggak apa-apa. Jangan menghukum dirimu sendiri. Manajemen waktu itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemajuan. Setiap malam, coba luangkan waktu sebentar buat refleksi. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang bisa diperbaiki besok? Rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Berhasil fokus selama 25 menit? Keren. Berhasil menyelesaikan satu tugas penting. Hebat. Dengan mengapresiasi usahamu sendiri, kamu membangun momentum positif yang membuatmu lebih termotivasi untuk terus mencoba. Jadi, mari kita rangkum. Pertama, buang mitos produktivitas yang salah dan kenali prioritasmu dengan jelas. Kedua, gunakan time blocking dan teknik Pomodoro untuk bekerja dengan fokus dan terstruktur. Ketiga, ciptakan lingkungan minim distraksi dengan mengendalikan notifikasi digitalmu. Keempat, jangan lupakan pentingnya istirahat yang berkualitas dan berani bilang tidak. Dan yang terakhir, selalu bersikap baik dan sabar pada dirimu sendiri. Mengatur waktu tanpa stres itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan, proses belajar yang terus-menerus. Coba terapkan satu atau dua tips ini dulu, yang paling terasa cocok buatmu. Rasakan perbedaannya, pelan-pelan. Kamu akan menemukan ritme kerjamu sendiri yang paling efektif dan damai. Kamu bisa kok mendapatkan kembali kendali atas waktumu dan menjalani hari dengan lebih tenang dan bahagia. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu punya tips manajemen waktu andalan lainnya, coba deh tulis di kolom komentar. Kita bisa saling belajar. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.